Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zalika Alhenadina Restiawan dengan NPM 25170510007. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan materi struktur data pertemuan 11, yaitu materi binary tree. Jadi materi yang akan saya bahas ini meliputi pengertian tree, komponen tree, jenis-jenis tree, pengertian binary tree, implementasi binary tree di Python, serta study case penggunaannya. Baik, yang pertama itu pengertian tree. Jadi tree atau pohon itu adalah salah satu struktur data hierarkis yang terdiri dari kumpulan simpul atau node yang saling terhubung melalui edge atau sisi. Struktur tree digunakan untuk menggambarkan hubungan yang bertingkat atau hierarkis, seperti struktur organisasi, silsilah keluarga, sistem folder pada komputer, dan database. Pada tree itu terdapat beberapa komponen penting. Jadi yang pertama itu ada node atau simpul, yaitu tempat nyimpen data. Lalu yang kedua itu ada edge atau sisi, yaitu penghubung antar node. Yang ketiga itu ada root atau akar, yaitu node yang paling atas yang tidak memiliki parent. Yang selanjutnya itu ada parent node, yaitu node induk. Selanjutnya ada child node, yaitu node anak. Lalu yang terakhir itu ada leaf atau daun, yaitu node yang tidak memiliki anak. Baik, yang selanjutnya itu ada jenis-jenis tree. Jadi dalam ilmu komputer tuh ada beberapa jenis tree. Yang pertama itu ada binary tree atau pohon biner, yaitu pohon yang tiap node-nya itu memiliki maksimal 2 anak. Lalu yang kedua itu binary search tree atau BST, yaitu binary tree yang memiliki aturan nilai anak kiri lebih kecil dan anak kanan lebih besar dari parent-nya. Lalu yang ketiga itu ada full binary tree, yaitu pohon yang tiap node memiliki tepat 2 anak kecuali node daun. Yang keempat itu ada complete binary tree, yaitu pohon yang semua level terisi penuh kecuali level terakhir. Yang kelima itu ada red black tree, yaitu pohon yang menggunakan aturan warna merah dan hitam untuk jaga keseimbangan. Yang keenam itu ada AVL tree, yaitu pohon biner seimbang yang menjaga perbedaan tinggi subtree maksimal 1. Lalu yang terakhir itu ada B tree, yaitu pohon yang banyak digunakan dalam sistem database dan penyimpanan data. Baik, yang selanjutnya itu kita masuk ke pengertian binary tree. Jadi binary tree atau yang biasanya disebut pohon biner itu adalah struktur data pohon yang tiap node hanya memiliki paling banyak 2 anak, yaitu anak kiri atau left child dan anak kanannya itu right child. Binary tree memiliki beberapa komponen penting. Yang pertama itu root atau akar, yang kedua itu node atau simpul, yang ketiga itu left child atau anak kiri, terus selanjutnya itu ada right child atau anak kanannya, yang terakhir itu ada leaf atau daun. Karena tiap node hanya memiliki maksimal 2 cabang, binary tree sangat efisien untuk berbagai proses seperti pencarian data, penyisipan data, penghapusan data, dan transversal. Baik, yang selanjutnya itu ada implementasi binary tree di Python. Jadi di modul ini implementasi binary tree dilakukan menggunakan class node. Class node punya 3 atribut utama, yaitu data untuk nyimpen nilai, left untuk nyimpen anak kiri, dan right untuk nyimpen anak kanan. Selanjutnya terdapat fungsi insert yang digunakan untuk menambahkan data ke dalam tree. Jika tree masih kosong, maka data akan menjadi root. Jika nilai data lebih kecil atau sama dengan root, maka data dimasukkan ke cabang kiri. Sebaliknya, jika nilai lebih besar, maka data dimasukkan ke cabang kanan. Lalu yang selanjutnya itu ada transversal di binary tree. Jadi transversal itu tuh adalah proses mengunjungi tiap node di dalam tree. Di modul ini ada 3 jenis transversal. Yang pertama itu ada in order transversal. Jadi di in order ini urutannya itu kiri, root, lalu kanan. Jadi jika data yang dimasukkan itu ada 50, 30, 20, 40, 70, 60, dan 80, maka hasil in ordernya adalah 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan 80. Transversal ini sering digunakan untuk ngehasilin data yang terurut. Lalu yang selanjutnya itu ada pre-order transversal. Jadi pada pre-order ini urutannya itu dari root, kiri, lalu ke kanan. Jadi hasilnya itu bakal 50, 30, 20, 40, 70, 60, dan 80. Transversal ini sering digunakan untuk nyalin atau rekonstruksi tree. Lalu yang terakhir itu ada post order transversal. Jadi di post order itu urutannya itu kiri, kanan, lalu yang terakhir itu root. Hasilnya itu bakal 20, 40, 30, 60, 80, 70, 50. Jadi transversal ini sering digunain untuk ngapus tree atau ngelakuin evaluasi ekspresi. Lalu yang terakhir itu di sini ada study case binary tree. Pada study case yang diberikan ini, sebuah startup edutech ingin buat sistem rekomendasi jalur belajar berdasarkan jawaban pengguna. Setiap pertanyaan harus memiliki 2 pilihan jawaban, yaitu ya atau tidak. Contohnya,
pertanyaan pertama, apakah kamu sudah pernah coding? Jika ya, pengguna diarahkan ke pertanyaan berikutnya. Jika tidak, pengguna diarahkan ke pertanyaan yang berbeda. Kasus ini sangat cocok menggunakan binary tree, karena setiap node pertanyaan hanya memiliki 2 cabang keputusan, yaitu ya dan tidak. Dengan demikian, struktur keputusan dapat direpresentasikan secara hierarkis dan mudah ditelusuri hingga mencapai rekomendasi akhir. Lalu berikut adalah kodenya. Dari penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa binary tree merupakan struktur data hierarkis yang tiap node memiliki maksimal 2 anak, yaitu anak kiri dan anak kanan. Binary tree banyak digunakan karena efisien dalam proses pencarian, penyisipan, penghapusan, dan transversal data. Selain itu, binary tree juga dapat digunakan untuk memodelkan sistem pengambilan keputusan seperti pada study case rekomendasi pembelajaran. Sekian penjelasan saya mengenai binary tree. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.